3 bulan kami berusaha. Jadi kamu masuk ke negara orang pakai dokumen apa? Dari belakang, Bang. Dari belakang. Wow, hebat sekali ya. Insya Allah, Bang. Kamu penjahat internasional. Bukan lah, Bang. Kita bukan penjahat, Bang. Kita Lah, itu menurut kamu nggak jahat masuk ke negara orang tanpa dokumen, tanpa visa itu nggak jahat? iya, Bang. Itu salah. Jadi itu baik. Itu Bang salah, Bang. Enggak, saya pengen dengar dari mulut kamu sendiri nih. Menurut kamu, menerobos negara orang tanpa Kalian lihat nggak dokumen, video di atas? Kalau kalian kurang jelas, nanti kalian boleh browsing staf KBRI Malaysia. Nanti muncul di situ tuh berita-berita viralnya guys seperti apa. Kalau saya sih nggak pernah mau tahu ya yang viral-viral kayak gitu. Kalau nggak dikirimin oleh sahabat-sahabat PMI dan WNI seperjuangan kita ini yang ada di Malaysia. Kenapa saya dikirimin video ini? Beliau menanyakan kepada saya, apakah staf-staf yang ada di KJRI Saudi dan KBRI yang ada di Saudi pelayanannya seperti ini, Mas. Kalau ini staf KBRI Malaysia seperti ini layanannya. Seperti apa kata saya? Dikiriminlah video ini. Nah, setelah dikirimin saya tonton, saya lihat kok kayak bukan staf ya. Kelihatannya kayak omongannya kok kayak bukan staf gitu kan. Seperti Intel yang interogasi apa ya? Penjahat gitu loh. Yang lagi mencari informasi, kamu harus ini, kamu harus jadi cecelin terus pertanyaan tuh, memojok-mojokin tuh. Jadi dia tuh kayak bukan pelayan rakyat gitu kan. Kalau menurut saya yang saya lihat nih di videonya itu kayak bukan pelayan rakyat gitu ya. Bukan orang kedutaan tapi kayak Intel yang menjejekin penjahat nih, harus ngaku, harus. Jadi seperti itu contohnya ya. Kalau kalian mau lihat aja tuh videonya. Kalau yang pandangan saya yang saya lihat kayak bukan staf KBRI gitu, tapi kayak Intel nangkep penjahat yang terus harus ngaku, harus dipojok-pojokin terus tuh. Padahal yang diinterogasi ini, yang mengadukan ini adalah rakyatnya gitu. Yang mana rakyat ini apa ya, menjadikan kedutaan itu rumah pengaduan mereka. Jadi buat staf-staf yang kerja di kedutaan seharusnya tempat kerja kalian itu adalah rumah pengaduan bagi rakyat kalian gitu. Jangan sampai gitu loh, rakyat kalian itu takut gitu. Jangan sampai rakyat kalian itu nggak mau gitu datang ke kedutaan gara-gara stafnya yang seperti itu. Tapi kalau di Saudi seperti apa Mas gitu? Kalau setahu saya ya, kalau staf-staf di Saudi itu di kedutaannya seperti KJRI ya, baiklah insya Allah ya, ramah lah insya Allah ya, ramah lah. Jadi jangan takut kalau kalian masuk ke kedutaan atau ke KJRI Jeddah gitu. Tapi kalau untuk di Riyadh saya nggak tahu, mungkin teman-teman Riyadh boleh komen tuh KBRI staf KBRI Riyadh bagaimana. Nanti kalau ada yang kayak gitu laporin aja ke Menlu atau ke perwakilan Menteri Ketenagakerjaan gitu ya. Kalau kalian tidak suka, karena sekarang aksesnya bisa langsung ke atas laporannya kalau ada staf-staf yang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya tidak sama ya. Setiap negara ada aturan, apalagi orangnya ya, aturan aja beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di Malaysia khususnya ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang di Malaysia yang mengirimkan video itu. Masya Allah, kita dihargai teman-teman ya, kita dihargai. Saya mengucapkan terima kasih. Dan inilah komentar saya lewat video saya, bahwasannya kalau staf KJRI di Saudi khususnya di Jeddah, insya Allah stafnya baik-baik semua. Kalau ada kayak gitu, nanti kita juga akan laporin ke Menlu. Insya Allah ya, bercanda teman-teman. Tapi insya Allah baik-baik semua kok. Dan ini juga pesan singkat dari kita sebagai PMI, WNI, rakyat, untuk staf-staf yang ada di kedutaan khususnya. Janganlah buat takut rakyat kalian, apapun status mereka, mau mereka kaburan,
mau mereka resmi, mau mereka overstay statusnya, bagaimanapun status mereka, mereka adalah rakyat kalian, yang mana kalian sudah diberi mandat amanah oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah, dikasih fasilitas oleh pemerintah. Pastinya kalian tidak akan membuat amanah itu sewenang-wenang kemauan kalian. Dan ini juga menjadi pembelajaran ya, kalau staf itu nggak usah terlalu banyak narsis di sosial media, terkecuali kita nih rakyat biasa gitu kan, bolehlah kita berkomentar asalkan komentarnya yang positif kayak gitu. Tapi kalau staf kebanyakan tiktokan, kebanyakan ini, ujung-ujungnya mereka salah ngomong, tergelincir omongan, ya udah dihajar oleh rakyatnya gitu. Itu juga pelajaran ya. Bagus sih kalau menurut saya adanya seperti itu, bisa menjadi titik aduan buat rakyat agar setiap yang kerja di kedutaan itu sebenarnya bukan hanya jadi pesanan, tapi memang karena kualitas mereka, image mereka, itu kan, akhlak mereka juga tidak usah dipertanyakan. Baik pastinya ya. Masa iya ngelayani rakyatnya seperti itu kan gitu. Itu kan bukan ngelayani rakyat namanya. Itu kayak kamu nangkep maling, terus kamu harus begini. Masa iya ini. Enggak kayak gitu ya. Kan bisa baik-baik gitu kan. Enggak harus mojokin PMI-nya, enggak harus mojokin rakyatnya gitu kan. Karena mau bagaimana memang salah. Cuman kan sebatas cari makan teman-teman ya. Kalau di negara sendiri nggak kesulitan masalah nyari makan, ngapain kita keluar negeri? Kalau kurs mata uangnya mungkin hampir sama gitu, ngapain kita keluar negeri jauh-jauh gitu kan? Ngapain gitu? Dari sakingnya rendahnya mata uang kita dan sulitnya mencari pekerjaan di negara sendiri, maka kita memutuskan untuk ke negeri orang. Ya, sedangkan di saat ada masalah di negeri orang, kita mengadukan ke kedutaan, perwakilan dari pemerintah negara kita sendiri, kita diomelin tuh, dipojok-pojokin tuh. Bukan memberi solusi, malah diomelin, dipojokin gitu kan. Ini bisa jadi ini bingung lah kita mau bahas ini ya, karena yang mau dibahas ini ya kan adalah staf gitu kan, bukan orang kaburan. Tapi di sini walaupun staf gitu kan, walaupun ini pegawai gitu kan, pegawai kedutaan gitu kan, tapi ya kalau salah ya salah gitu. Ini kan komentar dari rakyat, komentar dari PMI yang mana sebenarnya PMI ini harus punya perlindungan dari pemerintahnya. Mau dia kaburan kayak mau dia apa statusnya, kalau dia memang minta perlindungan kepada kalian, seharusnya kalian memberi solusi, bukan malah mempersempit gitu lah, bukan malah mempojokin gitu lah. Kalian tidak bisa memberi solusi, setidaknya kalian nggak usah marah-marah gitu loh. Kita ini siapa sih? Saya ini siapa nih kok berani ngomong kayak gini, ibaratnya komentarin ini komentarin itu ya, karena kita ini, saya mewakilin para teman-teman semuanya, para PNI, WNI khususnya yang ada di luar negeri, agar kita mendapatkan hak-hak kita di saat kita butuh bantuan. Pemerintah ada. Pemerintah itu kalau di luar negeri itu namanya kedutaan, perwakilannya. Dan para staf-staf itu juga sudah mengemban amanah, tanggung jawab yang besar untuk melayani rakyatnya yang ada di negeri tersebut, yang ada di negara tersebut. Kalau di Saudi ya KJRI, kalau di Riyadh ya KBRI, mungkin itu KBRI Malaysia gitu loh. Tolonglah layani dengan baik Pak rakyatnya. Kalau memang Bapak sekiranya tidak bisa membantu nih, buntu, wah ini di luar jangkauan kedutaan, di luar jangkauan Safara, di luar jangkauan KBRI, ya toh diomongin secara baik. Jangan pas dipojok-pojokin, ini kamu kejahatan internasional lah, dia cuma cari makan gitu loh. Kok bisa dibilang kejahatan internasional gitu kan? Segitunya gitu, sampai dibacain pasal, orang tani dibacain pasalnya begini nih, hukumannya begini nih. Mau tahu nggak
Ya orang namanya orang kampung, orang tani, iya Pak, itu doang. Iya Pak, itu. Ya jangan begitu toh Pak, gitu ya. Bapak itu berdasi. Bapak itu punya apa ya, posisi yang mapan gitu, nggak seperti kita yang sehari besok mau makan apa kita harus berusaha gitu kan. Kalau bapak kan udah tertakar gajinya setiap bulan gitu kan. Tolonglah Pak itu kan, kalau ada rakyat yang mengajukan mau konsultasi, mau meluapkan permasalahan mereka, jangan buat mereka takut dong. Kalau memang Bapak nggak bisa memberi solusi gitu kan, setidaknya Bapak nggak usah marah-marah. Jangan mojokin rakyat Bapak sendiri seolah-olah mereka tuh penjahat internasional. Emang mereka makan apa Pak gitu? Emang mereka merampok apa gitu kan? Mereka cuma mencari makan buat keluarga mereka di negara itu. Seharusnya Bapak itu beri solusi pada mereka. Mereka itu rakyat Bapak loh. Bapak juga bisa enak seperti itu karena gaji dari mereka. Gitu loh. Jadi itulah pesan kita teman-teman. Tapi kalau staf-staf KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, mungkin insya Allah kita harapan baik-baik semua. Ya, kalau seandainya kalian nemu yang tidak baik, staf-staf boleh laporin ke Menlu langsung ya. Itu kan memang arahannya gitu. Langsung laporin ke Menlu, laporinnya aja ke Menteri Ketenagakerjaan langsung, karena memang itu ada arahannya dari yang atas-atasan. Oh nemu ini staf nih nggak baik nih gitu kan, laporin aja, nggak jadi masalah. Itu ya. Tapi insya Allah semua staf-staf yang ada di Saudi ini yang punya amanah, mengemban amanah, baik-baik semua. Semoga Bapak yang di staf-staf di KBRI khususnya bekerja dengan amanah, layani rakyat dengan baik. Ibu-ibu juga, salam dari saya, perwakilan dari PMI WNI yang ada di Saudi ini. Dan saya mengucapkan salam juga buat teman-teman perantau yang ada di Malaysia dan ada di negara-negara lain. Bekerjalah dengan baik. Apapun masalah kalian, insya Allah Allah nolong kalian semua. Sukses selalu ya.